Oke teman-teman, balik lagi kita di Kaknyot Explore. Dalam video kali ini ya mungkin dari video yang sebelumnya kita OTW ke Surabaya, tapi sekarang kita sudah ada di Surabaya, lebih tepatnya di Jalan Diponegoro. Nah kali ini tadi sebenarnya sudah merekam, cuman filenya error, nggak tahu kenapa ya, filenya error. Jadi video untuk perjalanan dari daerah Cermai, daerah Gresik ke Surabayanya hilang. Dan ini kita lagi perjalanan balik ke arah Cermai, dan mungkin kita nanti akan lebih fokusnya ke jalanan gorong-gorong. Aduh, jalanan gorong-gorong, aduh. Jalanan Bestalket di nanti di daerah dari Diponegoro ini, nanti kita ke arah balik ke arah Benowo, karena kita sedikit menunjukkan bahwa sungai atau aliran air di jalanan tersebut itu sudah di-stalket dan bisa digunakan sebagai jalan raya. Jadi teman-teman yang baru gabung, kalau belum subscribe silahkan bantu subscribe, support subscribe, dan jangan lupa klik tombol like. Dan kalau teman-teman lebih support lagi ya, jangan lupa di share ke sosial media teman-teman supaya lebih banyak lagi yang support Kaknyot Explore, supaya lebih rajin lagi untuk bikin kontennya. Kita lewat sini, semoga aman, sama masih dengan CB 150X. Oke, dari Jalan Diponegoro kita masuk, nah belok ke kiri, nah Putat Jaya ya, ini Putat Jaya. Kalau ke kiri dulu terkenalnya dengan lokalisasi paling besar ke Asia Tenggara, tapi sekarang sudah tidak ada. Sudah direlokasikan. Bukan direlokasi, dihilangkan lebih tepatnya ya. Oke ya, seperti di awal ya, yang kita katakan di awal, kita review untuk jalan aliran air yang di-stalket, sehingga sekarang sudah bisa menjadi jalur yang dilewati kendaraan beroda ataupun pejalan kaki bisa sih. Kita sudah jadi jalan raya sekarang ya. Ya betul ya, di bawah kita kali ini itu adalah aliran sungai ya, aliran sungai yang pastinya aktif. Untuk pengerjaan Bestalket itu sudah beberapa tahun yang lalu ya, dan mungkin sekarang pengerjaannya dari tadi kita masuk dari dari Jalan Diponegoro, kita belok ke kiri ke arah yang nantinya pembuatan Bestalket ini, kalau tidak salah sampainya terakhir itu di daerah perbatasan antara Pakal dan Benowo. Nah, itu pengerjaannya mungkin sudah sampai 80-90% ya, jadi belum fix, maksudnya belum fixnya belum sampai titik akhir. Jadi masih sekitar 80%, 90% dari total panjangnya aliran sungai yang Bestalket.
Oke, di jalanan sini ya, yang awalnya itu hanya ada lajur yang di samping ya, yang di sebelah kanan ya, atau lajur yang berlawanan itu awalnya sebelum ada box seperti ini, itu jalannya hanya yang sebelah kanan yang lawan arus itu ya. Jadi jalan ke gitu ya, ke gitu sebesar itu dipakai untuk dua lajur berpapasan ya, yang mana mengarahkan dari orang-orang yang mau di Surabaya ke arah Benowo. Nah, oke. Jadi ya, walaupun sudah di 2 kali lipatkan untuk jalur ke arah Benowonya, tapi ya tetap saja ya, ramai, padat, dan bahkan biasanya juga sampai terjadi kemacetan. Apalagi di sini di daerah sekitar Simo ya, sekitar Simo ini ya. Ya beginilah daerah sini ya, daerah sini. Antara asamsi penduduk lokal yang beraktivitas dan ke jalan interlokal interlokal aja, ke jalan yang agak jauh ya, numplek blok jadi satu di jalur ini. Karena apa? Karena kebanyakan nantinya setelah Simo ini kita masuk di Tandus ya, Tandus. Di daerah Tandus, dan di daerah Tandus itu banyak pabrik ya, banyak pabrik. Banyak pabrik ya, sehingga banyak kendaraan besar juga yang lewat di daerah ini. Tetap berhati-hati teman-teman ya, karena banyak pembalap yang artinya narik gasnya itu kenceng-kencengan, terus jalannya berkendaranya meliak-liuk ya, kanan bijak kanan kiri ya. Ya itulah jalanan di Surabaya. Oke, mungkin kita sekarang akan atau sudah masuk di daerah Tandus atau belum? Ini ya, kurang paham dulu batas-batas nama-nama lokasi jalan ya. Dan kita terkena lampu merah. Oke, lanjut. Sambil juga dengan teman-teman yang lagi nonton, kita ini berjalan di atas aliran air ya, aliran air atas sungai. Jadi tidak sedikit yang namanya penutup apa namanya, penutup gorong-gorong, tutup gorong-gorong atau apalah ini ya, ya, yang di sebelah ada sisi kiri. Nah, banyak kotak-kotak kalau di daerah sini sisi kiri, kalau di depan nanti ada di sisi sebelah kanan. Karena apa? Karena penutup dari gorong-gorong tersebut ya tidak rata dengan aspalnya. Jadi setiap lewat pasti ada getaran
itu yang ditimbulkan karena memang tidak rata ya. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah lewat sini, nantinya kalau mau lewat sini tetap hati-hati ya. Hampir saja nyantol di roda 3, kendaraan roda 3 nya hampir saja nyantol, ada kernetnya. Oke, ini kalau tidak salah ini sudah daerah Pandeg ya, daerah Pandeg yang mana kita juga menemui kendaraan-kendaraan yang besar-besar, gajah dan kelabang, kaki 1000 Honda ya, intinya kendaraan-kendaraan besar lah ya. Karena di depan ini ada belok kanan yang mana itu arahnya ke lokasi industri Margomulyo ya, lokasi industri Margomulyo. Di sana banyak pergudangan, banyak pabrik ya, tujuan dari kendaraan-kendaraan besar yang kita temui kali ini. Oke, kita ambil lurus kalau ke kanan ke Margomulyo, dan kalau ke kiri ya, di samping kiri kita ini Manukan ya, Manukan. Nggak tahu siapa yang namai nama daerahnya Manukan. Mungkin dulunya banyak manuk ya, manuk atau burung, banyak burung, banyak yang jualan burung. Nggak tahu lagi. Oke, kita lanjutkan perjalanan, masih tetap kita di atas aliran sungai atau bog Salkat. Nah, kalau dari sini harus double ekstra hati-hati ya, karena tutupnya ada di sebelah kanan, ada kiri, ada bahkan yang melintang di tengah, ada seperti ini. Nah, nggak tahu memang settingannya seperti itu atau belum selesai, kurang paham lagi ya, karena kita bukan orang konstruksi. Oke, banyak sambungannya, sambungan box Salkat. Dan yang pasti walaupun kita sudah melewati Margomulyo ya, jalanan masih tetap padat karena masih banyak kendaraan besar yang berlalu lalang. Oke, kita masih bisa ikut untuk lampu hijaunya, mantap. Oke, ingat walaupun buka gas tetap hati-hati karena jalan di sini banyak sambungan, terus tutup gorong-gorongnya yang tidak rata. Jadi teman-teman yang lewat sini nggak bakalan ngantuk karena mirip dengan berkuda. Bukan ya, enggak ya, mirip naik kapal laut, naik perahu, enggak lah. Oke, nah ini yang saya katakan tadi, kalau penutup gorong-gorongnya tidak rata, baik ada yang di kanan, ada yang di kiri. Gunanya untuk membersihkan dalam gorong-gorongnya.
karena yang masih di gorong-gorong ini ada aliran sungai yang masih berfungsi atau yang aktif ya, aliran sungai yang aktif ya, dimana itu pastinya membawa minimal itu pasir ya, lumpur, jadi seperti itu. Yang membuat macet di daerah sini adalah ini, salah satunya ya tidak ratanya tutup gorong-gorong, yang akhirnya kendaraan baik besar maupun kecil mereka berusaha untuk di tengah supaya tidak bergelombang saat melewati tutup gorong-gorong. Oke, untuk panjangnya ini kurang paham berapa kilometer ya, tapi yang pasti panjang dan sudah sangat membantu untuk aktivitas yang ada di jalan dari Kota Jaya sebelumnya. Karena sebelumnya itu ya cuma jalan sebelah kanan sana saja ya. Yang jalan sebelah kanan itu dibuat 2 jalur papasan. Bisa dibayangkan sendiri, jalur yang segede ini aja masih padat ramai, apalagi kalau dulu masih jadi satu. Kita lanjutkan saja perjalanan karena ini sudah mungkin sekitar 60-70% dari panjangnya Box Velvet, karena kita sudah memasuki daerah Pakal. Daerah Pakal masih Surabaya, daerah Pakal. Enak, ngeriting cuma sebentar terus balik lagi, maksudnya apa tidak tahu. Oke, di depan ada kendaraan yang pelan-pelan. Oke, kita ambil kanan, kita rasakan tutup Box Velvet yang tidak rata. Tidak tahu kenapa sambungannya pun gitu, kadang ada yang menurun, kadang ada yang naik gitu ya. Oke, kelihatannya jalannya sudah mulus, tapi tetap harus berhati-hati teman-teman. Ini adalah pengerjaan yang Box Velvet yang tergolong yang sudah jadi ya, yang sudah jadi dan bisa dilewati akhir-akhir ya. Yang sudah jadi akhir-akhir. Nah, di depan ini jalannya dikembalikan menjadi satu lagi karena di depan itu kelihatannya sudah jadi, tapi mungkin butuh waktu untuk pengerasan. Nah, karena tidak terlalu jauh juga ya yang di atas sana, karena setelah ini, nah di depan ini truk bendera itu masih dalam pengerjaan untuk pemasangan Box Velvet selanjutnya. Oke, masih banyak kendaraan besar, kendaraan berat yang mana akan diratakan dulu, terus dikeruk sesuai besarnya Box Velvet, baru ditancapkan untuk Box Velvetnya atau dipasang. Oke,
Nah, jadi awal dulu dari jalan Diponegoro tadi di awal video ya, sampai di nantinya ini itu jalannya hanya segini ya, hanya segini. Jadi 2 lajur rapasan seperti ini. Oke, nah ini masih ada pengerjaan ya, ini mungkin pengerjaan sesi terakhir ya, sesi terakhir. Kenapa? Karena di depan sana pengerjaannya juga kemungkinan hanya sampai daerah depan gitu. Daerah depan itu nanti ada jembatan, ada jembatan. Oke, ini sudah dimulai di pagar hitam kuning ya, pengerjaan mulai diamankan. Ya mungkin nantinya hanya sampai sini ya, hanya sampai sini untuk pengerjaan box culvertnya, karena ini sungainya aliran airnya itu ke kanan nyebrang gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk laporan kita kali ini. Laporan enggak tuh untuk video kita kali ini ya. Jadi seperti di awal yang saya katakan tadi, kita coba motovlog tipis-tipis sambil mereview jalanan aliran air atau aliran sungai yang sudah di box culvert di daerah Surabaya, lebih tepatnya dari area atau dari jalan Diponegoro menuju ke daerah Benowo, yang artinya kita sudah sampai di Benowo saat ini, yang mana di depan itu ada pertigaan ke kanan, pertigaan besar ke kanan sebelum terminal itu mengarah ke JBT. Ya, lagi-lagi jadi teman-teman ya, yang sudah mampir, sudah pantengin sampai detik ini ya, kalau belum subscribe silahkan subscribe dulu, klik tombol like-nya, support terus channel Kanyet Explore supaya kedepannya lebih mantap lagi untuk bikin kontennya. Yang pertama, yang kedua di like ya, yang ketiga mungkin ada yang mau support, bantu share ke sosial media teman-teman, dipersilakan. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Kita ketemu lagi di next video. Bye bye.